Jadi sebelumnya Kak Andre, saya izin untuk merekod dari agenda kita pada malam hari ini. Dan Siap. akan ditayangkan di YouTube nanti. Oke, siap. Sebelum lebih jauh, saya ingin membacakan ya tentang biodata atau kurikulum vitae dari pemateri kita pada malam hari ini. Nama beliau adalah Andri Juliansah, Sarjana Pertanian. Beliau lahir di Gumawang pada tanggal 18 Juli tahun 1990. Jadi kalau Gumawang ini merupakan putra asli daerah Oku Timur ya, Kak Andre. Siap. Sambil ngopi ya. Apa Kak? Sambil ngopi ya. Oh ya, santai aja. Jadi alamatnya ini ada di Rantau Jaya, agama Islam, dan status sudah menikah Kak Andre ya, walaupun Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa anaknya Kak Andre? Alhamdulillah belum ada. Lalu hobi dari Kak Andre ini adalah seorang pembaca buku dan senang sekali olahraga. Moto beliau adalah hidup ini milik kita, tapi mati milik Allah. Wah, ini sangat luar biasa moto dari beliau. Beliau berpendidikan, riwayat pendidikannya itu tahun 1995 sampai dengan 2001 SDN 2 Tepung Sari. Yeah. Lalu di SMPN 1 Blitar pada tahun 2001 sampai dengan 2004. Lalu dia melanjutkan di SMA Negeri 1 Blitar pada tahun 2004 dan sampai dengan 2007. Lalu Andre ini melanjutkan studinya di Universitas Sriwijaya pada program studi atau jurusan ilmu tanah pada tahun 2007 sampai 2013. Jadi cukup lama sekali Kak Andre menjelajah dunia aktivis di Universitas Sriwijaya. Kurang lebih 6 tahun Kak Andre ya. 5 tahun 6 bulan. Ya, 5 tahun 6 bulan. Tepatnya 5 tahun 6 bulan. Tentu ketika dalam perkuliahan ini beliau sangat banyak sekali organisasi-organisasi yang telah beliau lalui. Yang pertama, beliau ini merupakan Kepala Departemen Kaderisasi di Ikatan Mahasiswa Blitar pada tahun 2007 sampai tahun 2008. Lalu ketika tahun 2008 sampai dengan 2009, beliau ini Kepala Departemen Eksternal di Ikatan Mahasiswa Blitar. Lalu pada tahun 2008, 2009, lalu dilanjutkan 2009 sampai 2010, beliau ini merupakan Kepala Departemen Komisariat Kami Al-Quds. Lalu ada Korpus Gerak BEM Unsri pada tahun 2008 sampai dengan 2009. Dan Ketua Divisi dari Kastrat BEM Universitas Sriwijaya pada tahun 2010 sampai 2011. Lalu pada tahun 2009 sampai 2010 beliau menjabat sebagai DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Sriwijaya, mengetuai Komisi Perundang-undangan. Lalu pada tahun pasca dari perkuliahan, beliau menjadi Ketua PK dari KNPI Okut pada tahun 2013 sampai dengan 2016. Lalu terakhir beliau tercatat sebagai Ketua Relawan Pemuda Milenial Enos Yuda pada tahun 2020. Namun pada malam hari ini kita tidak akan berbicara politik, Kak Andre. Ya, siap. Kita akan berbicara tentang peran pemuda, di mana Oku Timur ini telah memasuki umur yang cukup ketika kita analogikan dengan manusia adalah di mana semangatnya seorang pemuda atau seorang manusia itu golden age antara 17 tahun sampai dengan 40 tahun itu bisa dikatakan sebagai golden age dari seorang pemuda. Karena
raga dan tubuhnya masih membara, semangat, dan itu seharusnya ada dalam ideal seorang pemuda ataupun mahasiswa. Mungkin teman-teman semua yang ada di ruang Zoom telah menunggu cukup lama. Oleh karena itu saya berikan kepada Kak Andre Juliansah, Sarjana Pertanian, selaku pembicara dan narasumber pada malam hari ini. Oke. Langsung ya? Ya, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan pada malam hari ini, ya, malam Minggu. Ini malam yang kalau teman-teman muda-mudi ini adalah malam-malam nongki-nongki, ngopi-ngopi bareng, ya, bersama teman-teman sejawat. Tetapi untuk malam hari ini diluangkan waktunya untuk kita berbicara secara virtual, ya. Ibaratkan ini adalah new normal, kebiasaan kita yang baru untuk menyesuaikan diri terhadap pandemi COVID-19. Ya. Oke, malam hari ini temanya adalah 17 tahun Oku Timur, Sweet 17. Ya. Ini ibaratkan kalau anak-anak muda zaman sekarang ini adalah usia-usia di mana mereka mencoba untuk menemukan jati diri mereka. Kalau dalam psikologi adalah usia muda awal, dewasa awal. Oke, di mana posisi pemuda? Kita bicara Oku Timur dan pemuda. Oku Timur itu terbentuk karena Undang-Undang 37 tahun 2003 yang dikeluarkan 18 Desember 2003. Ya. Inilah yang menjadi dasar kenapa Oku Timur lahir. Ya. Sebenarnya kita, kalau saya bilang agak sedikit salah memaknai bahwa ulang tahun Oku Timur itu adalah 17 Januari. Ini menurut saya. Harusnya yang kita maknai adalah pada waktu lahirnya Undang-Undang 37 tahun 2003, yaitu 18 Desember. Tetapi ya, it's okay lah ya. 17 Januari 2004 itu adalah dilantiknya pertama kali pemerintahan, ya, Oku Timur. Walaupun belum pemilihan langsung, waktu itu Pak Amri Iskandar. Ya. Jadi, di dalam Undang-Undang 37 tahun 2009 itu ada 3 kabupaten yang dimekarkan. Oku Selatan, OI, dan Oku Timur. Maka kita bicara Oku Timur, di usia 17 tahun ini, kita harus memahami apa itu Oku Timur. Kabupaten seperti apa Timur, dan apa saja yang sentral dari pemuda. Oku Timur ini adalah daerah yang kita bilang basicnya adalah pertanian. Kita mempunyai bendungan, ya, bukan bendungan istilahnya, Bendung Berjaya, yang itu notabene katanya adalah terbesar se-Asia Tenggara. Allah alam nanti ada data pembandingan atau tidak. Yang pasti kita punya bendung yang itu sebagai sumber. Kalau di dalam Islam, di mana ada air, di situ ada sumber kehidupan. Bahkan di satu perang, ya, Rasulullah berstrategi bagaimana menguasai sumber air. Karena dengan menguasai sumber air, kita menguasai kehidupan dan musuh tidak akan bisa, kalau kelelahan, tidak ada sumber suplai air untuk dia bisa bertahan. Begitu juga kita mempunyai Bendung Berjaya, ini kita mempunyai suplai air, ya, di mana notabene ini cocok untuk pertanian, seperti padi dan tanaman-tanaman yang lain sebagainya. Inilah yang menjadi titik tekan bahwa Oku Timur mempunyai potensi besar di pertanian. Kalau kita bicara PDRB, pendapatan domestik regional bruto Oku Timur, itu 32% ya dari uang yang berputar di Oku Timur dalam 2019 yang lalu. 4,9 triliun itu dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Berarti kita bisa tahu bahwa Oku Timur ini adalah basicnya adalah pertanian. Baru di sektor kedua adalah jasa konstruksi yang dia mempunyai komposisi sekitar 19%, atau kalau kita nominalkan dalam uang itu sekitar 2,9 triliun. Selanjutnya ada perdagangan eceran dan grosir, itu sekitar 2,8 triliun atau 18%. Di peringkat keempat itu ada industri pengolahan. Industri pengolahan ini sekitar 1,4 triliun. Jadi dari struktur ekonomi yang ada di Oku Timur, maka kita bicara Timur basicnya adalah pertanian. Jadi Oku Timur potensi utamanya pertanian. Kita tidak bisa mengubah potensi. Kita ingin mengubah Oku Timur menjadi kota yang metropolitan tanpa
kita tahu bahwa sebenarnya Oku Timur adalah agropolitan. Dan membangun Oku Timur harus berbasiskan kepada pertanian. Nah, disinilah anak-anak muda harus memahami bahwa potensi Oku Timur adalah di bidang pertanian. Selanjutnya kita bicara masalah pemuda. Pemuda, kalau kita bicara, di sini ada ketua KNPI, kalau tidak salah menjadi partisipan ya, Meifu ya. Mungkin saya bangga ya disaksikan oleh Meifu, tadi dia ada message ya di situ. Pemuda, kalau kita bicara masalah undang-undang kepemudaan, maka dia range waktunya usia 17 sampai dengan 30 tahun. Itu kalau di undang-undang kepemudaan. Tapi kita bisa bicara pemuda ini tidak hanya dalam masalah usia, tetapi kita bicara masalah semangat. Kalau orang muda, usia muda, tetapi dia bertindak seperti orang tua, maka dia tidak bisa kita katakan dia pemuda. Tetapi orang-orang tua yang punya semangat muda, kita bisa katakan itu secara maknawi adalah pemuda. Disinilah pemuda Oku Timur yang notabene ini akan menjadi pewaris tahta ke depan, harus memahami bahwa mereka lahir di dunia di kabupaten yang basicnya pertanian, maka mereka harus membangun Oku Timur bukan untuk menjadi seperti kota Palembang, bukan untuk membangun Oku Timur seperti Jakarta, tetapi membangun Oku Timur sebagai kawasan kota agropolitan. Apa itu kota agropolitan? Di mana kota agropolitan ini simpelnya adalah kita menguasai Oku Timur itu ada dari sektor hulu pertanian sampai dengan hilir. Jadi pertanian itu lengkap. Tidak hanya kita bicara masalah hulu pertanian, yaitu bercocok tanam, terus lain sebagainya, tetapi kita juga bisa menghasilkan industri pengolahan yang bisa menambahkan added value untuk pertanian. Karena selama ini saya melihat Oku Timur selalu berbicara masalah hulu, tidak berbicara masalah hilir. Kita tidak punya produk yang benar-benar menjadi kebanggaan kita, yang mempunyai dalam arti kata lebih dalam arti kata dari kabupaten yang lain. Kalau kita bicara masalah padi, maka saya tidak bilang Oku Timur itu nomor 1 di Sumsel. Saya tidak bilang itu Oku Timur nomor 1. Yang nomor 1 di Sumsel menguasai 25 produksi Sumsel adalah Banyuasin. Pertanyaan kita kenapa? Kenapa Banyuasin yang dia tidak mempunyai sumber perjaya, sumber bendungan perjaya itu, bendung perjaya, dia bisa menjadi penghasil nomor 1 beras di Sumatera Selatan. Kenapa tidak Oku Timur? Ternyata kalau kita lihat dari luas pertanian, luas jumlah lahan pertanian, Banyuasin lebih unggul daripada kita. Sedangkan kita unggul dari segi produktivitas, tetapi tidak unggul dari jumlah sawah. Kalau bahasa pertanian itulah ekstensifikasi. Perluasan lahan itu Banyuasin unggul. Sedangkan kita menang di intensifikasi lahan, tetapi kita sedikit ekstensifikasi lahan. Dengan potensi ini sangat sebenarnya kalau kita bicara realitas, pemuda sekarang automatically mereka berpikir bagaimana bekerja di sektor perkantoran. Tidak berpikir bagaimana berpikir untuk membangun Oku Timur dari sektor pertanian. Orang-orang tua kita berpikir bahwa pertanian itu adalah pekerjaan yang dalam arti kata bukan maknawi tapi ini makna sebenarnya adalah kotor. Seorang sarjana harusnya tidak usah lagi kembali ke sawah, tapi mereka bekerja di kantor. Dan itulah yang dalam arti kata menjadi karakteristik generasi milenial dan generasi Z atau net generation kita bilang generasi Z itu bekerja ini di sektor perkantoran. Akhirnya kita mengalami degradasi petani. Menurut data dari Kementerian Pertanian bahwa 2 juta petani milenial ini dibandingkan dengan jumlah petani yang ada adalah 33 juta. Kalau kita persenkan itu 8% petani milenial. Sisanya adalah petani-petani yang dari orang-orang tua. Maka produktivitas, energi dan tenaga tidak sehebat anak-anak muda. Tetapi saya tidak ingin mengatakan bahwa kita semua harus pulang ke pertanian, kita harus menjadi petani, tidak. Tapi saya ingin mengatakan bahwa
kita bangun pertanian ini secara konsep itu berbasiskan teknologi. Walaupun nanti ada permasalahan lain, kalau kita bicara masalah pertanian berbasis teknologi, eksodus dari itu kemana. Tetapi kita berkaca kepada Amerika. Amerika itu dari 500 juta penduduk Amerika, 2%-nya adalah bekerja di sektor pertanian. Berarti Amerika mengembangkan sektor pertaniannya itu dengan teknologi. Ke depan kita harus memandang bahwa pertanian Oku Timur ini adalah satu bidang yang menarik. Kita harus kembangkan itu. Karena kita tidak bisa samakan kita dengan Musi Banyuasin yang menjadi kabupaten terkaya nomor 5 di Indonesia. Karena dia mempunyai sumber daya alam yang sangat mumpuni. Kita hanya mengandalkan sektor pertanian. Tetapi ternyata dengan mengandalkan sektor pertanian ini, kita termasuk dalam kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan terendah nomor 2. Kita 10%. Tingkat dari 10% jumlah penduduk yang miskin dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Sumsel itu 12% rata-ratanya. Sekitar 1 juta orang miskin yang ada di Sumsel. Oku Timur 10%, di bawah garis rata-rata Sumsel. 70.000 orang miskin yang ada di Oku Timur. Ini prestasi yang saya bilang cukup membanggakan. Walaupun kita bilang 70.000 itu adalah manusia, kita tidak bisa bilang bahwa 70.000 orang miskin itu adalah jumlah yang sedikit. Tetapi kalau kita bandingkan overall dengan yang ada di Sumatera Selatan, kita punya prestasi peringkat nomor 2. Yang pertama adalah pagar alam. Jadi sumber daya alam yang kita berbasiskan migas itu yang kita tidak punyai, tapi kita punya potensi dari bendung, perjaya, dan pertanian dan lain sebagainya, ternyata mampu membuat masyarakat kita sejahtera. Kalau kita lihat lagi dengan penduduk yang 667.000 dengan luas 3.000-an kilometer persegi. Oku Timur ini termasuk kabupaten yang dalam arti kata terbesar di Oku Raya dibandingkan dengan Batu Raja dan Oku Selatan. Inilah yang harus kita coba untuk kembangkan anak-anak muda. Kita harus kembali ke daerah. Kita harus membangun Oku Timur ini. Tidak hanya sekedar kita lahir di Oku Timur, merantau dan kita tidak tertarik lagi karena kebutuhan kita tidak sesuai dengan karakteristik rural. Kita sudah beradaptasi dengan metropolitan, kita beradaptasi dengan urban. Akhirnya kita tinggalkan Oku Timur ini, kita tinggalkan kabupaten tercinta ini, sehingga kalau saya bilang Oku Timur ini bisa jadi ke depan malah tren dunia, tren Indonesia, ini desa dan kabupaten bisa menjadi kota-kota yang bukan kota-kota maksudnya kota dalam arti kata kota kecil yang dia minim sumber daya manusianya secara jumlah. Tren dunia memang menunjukkan bahwa penduduk dunia itu akan banyak menempati kota. Sekarang Indonesia 56% tinggal di daerah, 54% tinggal di daerah perkotaan dan 46% tinggal di daerah pedesaan. Kalau anak-anak muda generasi milenial dan generasi Z masih berpikir bahwa kehidupan yang cocok untuk anak-anak muda sekarang adalah tinggal di kota, maka Oku Timur akan kehilangan sumber daya manusia yang mumpuni. Kenapa? Saya sering bertanya, saya pun sendiri dulu tidak berpikir untuk pulang ke Oku Timur, tetapi saya akhirnya kembali ke Oku Timur untuk mengabdikan diri saya di Oku Timur. Ini karena memang selain faktor keadaan, saya punya rumah di sini dan kedua orang tua saya sudah meninggal, tapi juga saya ada cita-cita yang harus saya selesaikan. Karena saya dulu bercita-cita masuk pertanian adalah untuk mengembangkan pertanian, walaupun di tengah jalan saya bisa dibilang agak tidak terlalu fokus dengan pertanian. Saya sudah bergerak di bidang aktivisme. Jadi anak-anak muda, saya mengundang anak-anak muda yang ada di perantauan, baik yang ada di Palembang, di Jawa, yuk kita kembali ke Oku Timur. Kita kembangkan Oku Timur potensi pertanian yang ada. Jangan sampai Oku Timur ini, dipimpin oleh orang-orang yang tidak mumpuni nantinya. Orang-orang yang tidak mengetahui. Orang-orang yang tidak tahu bagaimana kita membangun Oku Timur. Hanya sekedar saya bilang ritual-ritual demokrasi saja.
ritual demokrasi saja. Tapi dia tidak mengerti bagaimana meningkatkan teknologi, bagaimana sebenarnya bertani secara teoritis, bagaimana mengembangkan kesehatan yang benar-benar cocok dengan teknologi yang ada sedang berkembang. Jadi kita harus bisa memanfaatkan keilmuan kita yang sudah kita dapat di daerah perkotaan untuk kembali untuk mentransfer of knowledge kita kepada masyarakat-masyarakat yang ada di Oku Timur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik, karena kalau hanya saya sendiri yang berbicara tanpa ada tanggapan dari teman-teman, diskusi ini, webinar ini kurang apa ya? Kurang menarik ya. Jadi terkesan hanya monologis, tetapi saya ingin mengharapkannya dialogis dan ide-ide bernas dari teman-teman pemuda generasi Z ataupun generasi milenial yang hadir di sini. Tapi sebelum itu saya menyampaikan ya, ada salam dari Bupati terpilih kita. Saya sebelum tadi pagi saya chatting beliau minta sampaikan salam dan terima kasih kepada teman-teman pemuda yang sudah mengadakan diskusi untuk 17 tahun Oku Timur ini. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Andre Zuliansa ya telah memaparkan tentang materi yang sangat luar biasa, menyinggung tentang pertanian, bendungan berjaya, dan teknologi. Tentu ketiga hal ini merupakan suatu hal yang sangat cocok yang harus dikembangkan di Oku Timur. Dan jangan sampai ada beberapa pernyataan dari Kak Andre bahwasanya Oku Timur lebih cocok dengan agropolitan daripada metropolitan. Baik, mungkin teman-teman yang ada di dalam ruang Zoom ini ada pertanyaan yang ingin disampaikan unek-unek dalam hatinya, boleh langsung di-unmute mikrofonnya dan silakan ditanyakan kepada narasumber langsung. Assalamualaikum. Ayo, apa tidak menarik yang saya sampaikan tadi? Sepertinya Bang Rafiki ini mau nanya ya, Bang Rafiki Rahman. Oh, dari KMPI ya? GMNI. Wah. Halo, Andri. Halo. Ya, Assalamualaikum. Merdeka. Halo, Merdeka. Itu penggunanya itu ya. Iya. Untuk para Bung, Luminar. Kalau saya boleh nggak nyampaikan sesuatu saja? Boleh, Bung. Ternyata Bung Andri saya pikir sudah sangat bagus itu. Saya pikir wajar lah ya sebagai seorang juru bicara kan, apalagi representasi dari milenial Enos. Jadi gini Bung, kalau saya memandang begini Bung, sebetulnya maupun perubahan dari agropolitan, dari metropolitan, kalau memang tujuannya adalah eksponensial ekonomi atau elektabilitas ekonomi yang naik, itu tak jadi soal. Karena saya pikir melihat sektor pertanian pun kita juga mulai terdegradasi toh dari banyu asin dan sebagainya tadi yang sudah disebutkan Bang Dul tadi. Tapi ini refleksi dari 17 tahun Oku Timur, saya pikir saya sampaikan dulu selamat ulang tahun untuk Oku Timur dan semoga apa yang ada malam ini itu dimanifestasi dalam bentuk tulisan atau mungkin bagus juga kalau misal di-upload di YouTube kan. Saya pikir begini Bung, bicara ulang tahun Oku Timur ya. Kita melihat Oku Timur itu tidak hanya melihat dari sektor pertanian saja. Kita bicara tentang SDM, kita bicara tentang
unsur-unsur yang belum tergali, atau mungkin kita bicara tentang sistem-sistem yang mungkin berbelit, atau mungkin justru dalam tanda kutip ya representasi dari mafia lah kalau boleh dibilang begitu. Nah, kalau saya ingin bertanya kepada Bung Andri, kalau menurut Bung Andri, sejauh mana sumber daya di Oku Timur khususnya pemuda untuk menyelesaikan masalah yang bersifat perekonomian, itu yang pertama. Bagaimana kontribusi sejauh ini, bagaimana kontribusi pemuda yang Bung Andri ketahui dalam hal perbaikan sistem? Mungkin itu aja, Bung, dari saya, Bung. Sekian, merdeka. Merdeka. Oke. Langsung jawab Mereka atau langsung mau jawab pertanyaan. Oke. Saya mendapatkan benang merah sebenarnya yang pertama, kenapa kita harus agropolitan? Kalau Rifki tadi bilang bahwa mau metropolitan, mau agropolitan, is whatever, gitu kan. Yang penting ekonomi naik. Tetapi gini, kalau kita sudah punya potensi yang baik, bendung sebesar itu, kalau kita merubahnya untuk menjadi metropolitan, berarti kita merubah ya, dasar kita yang sudah ada terbangun. Potensi yang sudah ada itu menjadi sia-sia saja. Pemerintah membangun bendungan Berjaya itu menjadi dana yang banyak menjadi sia-sia. Saya tidak ingin berbicara masalah metropolitan yang megah sehingga kita tidak tertarik membangun pertanian. Pertanian yang sudah ada ini harusnya sudah menjadi titik tekan kita. Bahwa kita harusnya tidak lagi dalam arti kata mengesampingkan pertanian atau sekedar berpikir begini, pertanian sudah ada potensinya, jadi untuk apalah kita terlalu berpikir keras untuk pertanian? Toh sudah maju, toh kita sudah otomatis menjadi daerah yang penghasil pertanian. Logika-logika seperti inilah yang harusnya kita jauhkan dari pemikiran kita. Kalau kita lihat potensi pertanian yang ada, ini sudah mengalami, maaf saya bilang, alih fungsi lahan sudah tinggi. Kita lihat saja arena persawahan yang ada di pinggir jalan. Sudah banyak berubah menjadi arena pertokoan. Saya tidak bilang itu salah, saya tidak ingin bilang itu salah. Tetapi saya ingin bilang adalah bagaimana solusi dari pemerintah, solusi dari kita untuk menekan lajunya alih fungsi lahan. Kita tidak mungkin bisa makan hanya dengan uang, tapi kita butuh makan itu dengan beras, bukan dengan uang. Maka potensi pertanian ini harus kita jaga. PR terbesar kita sebenarnya, terutama pemerintah, adalah bagaimana mengkonservasi lahan pertanian yang sudah ada ini. Kalaupun sampai tidak daerah-daerah yang mengalami alih fungsi lahan ini, harusnya tidak bisa 1 hektar dipakai untuk daerah area pertokoan. Ya. Ini diganti 1 hektar juga di daerah arena persawahan di daerah yang maaf secara irigasi itu jelek. Jadi kalau dibilang kenapa kita harus agropolitan, ya jelas karena kita sudah punya potensi. Kalau kita pintar punya kemampuan di bidang matematika, terlalu membuang waktu kalau kita ingin ke bidang bahasa Inggris. Memakan waktu. Potensi kita sudah ada. Itu analogi saya sederhana untuk masalah kenapa kita harus agropolitan. Yang kedua yang saya tanggapi adalah peran pemuda di Oku Timur ini untuk merubah sistem, ya, itu bahasa pergerakan yang merubah sistem. Ya. Seperti apa? Ya. Saya ingin bilang bahwa sebenarnya pemuda di Oku Timur punya potensi untuk dalam arti kata sebagai motor penggerak perubahan yang ada di Oku Timur. Tetapi kita harus juga memahami bahwa kultur di Oku Timur, kabupaten yang mayoritas itu rural, itu punya karakteristik yang patriarki. Ibaratkan dalam arti kata, bapak lebih mempunyai kekuasaan lebih daripada anak. Ini sebagai realitas sosial yang harus kita baca. Banyak sekali potensi anak muda yang harusnya bisa keluar, tetapi tidak bisa keluar karena sistem patriarki yang ada di kabupaten kita. Kita harus lihat itu. Harusnya anak-anak muda bisa keluar, berbicara besar, mengubah Oku Timur, akhirnya terpendam karena sistem patriarki itu. Makanya saya sebenarnya sangat menginginkan ke depan di periode kepemimpinan Haji Lanosin Hamzah, ya,
Ini peran pemuda dikuatkan. Tidak hanya dengan cara-cara yang biasa, ya, ibaratkan hanya memberikan dalam arti kata dana hibah dan lain sebagainya, karena itu hanya permasalahan dana. Walaupun kita bilang tanpa dana kita juga tidak bisa bergerak. Tetapi kebijakan di Oku Timur ke depan harus sudah berbasiskan kepada kepentingan kita, kepentingan anak muda untuk bonus demografi 2045. Kalau logika berpikir pemerintah masih ya patriarki, maka anak-anak muda ini ibaratkan ya seperti jerawat, tertahan. Maka ya, Haji Lanosin Hamzah ke depan harus memasukkan kebijakan-kebijakan yang berbasis anak-anak muda, ya, berbasis anak-anak milenial dan generasi Z. Inilah yang saya pikir perlunya pembisik-pembisik di sekitar beliau ya untuk memasukkan kepentingan-kepentingan anak muda. Karena kita bicara Oku Timur ini ya untuk menyambut bonus demografi ini tidak berpikir pada hari ini, tapi kita berpikir masalah 10-20 tahun yang akan datang. Kita harus mempersiapkan itu. Apalagi kalau kita bilang usia produktif yang ada di Oku Timur itu sekitar 60%. Ya, 60% dari usia yang tidak produktif dan sudah lansia di atas 65 tahun. Maka anak-anak muda sekarang ya permasalahannya adalah tunjangan dari sistem dari atas dan anak-anak mudanya juga jangan menunggu. Lakukan dobrakan, lakukan perubahan, paksa pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang berbasis kepada anak muda. Jadi dari atas sudah mempersiapkan kebijakan yang berbasiskan kepada anak-anak muda dan juga dari bawah, terutama Bung Rifki dengan KNPI-nya ya, dengan Bung Mevo, itu desak pemerintah daerah bahwa anak muda harus punya tempat dalam penentuan kebijakan yang ada di Oku Timur. Jangan lagi hanya bicara masalah yang bersifat konservatif, bersifat konvensional. Karena dunia sudah mengalami shifting, sudah mengalami pergantian. Disruption kalau bahasa kerennya anak-anak muda sekarang. Kalau Oku Timur tidak mengimbangi disruption yang ada ini, maka Oku Timur potensi yang adanya akan ketinggalan. Dan anak-anak muda akan menua sebelum waktunya. Itu yang mungkin bisa saya tanggapi dari statement Bung Rifki tadi. Merdekamu. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah menjawab ya. Untuk Bang Rifki, ada tanggapan lagi, Bang? Kasih Bung. Monggo. Lanjut. Masuk Ila Sarden. Sarden. Baik. Sarden masuk. Sorry lupa mati audio. Oke. Izin Ketua. Siap Ketua. Silakan Bang Mepo, ada yang ingin tanyakan? Sorry gelap yo dari kondangan, tadi dengeri sambil kondangan ini. Iya, nggak dikundangi kayak ya. Bentar aja lagi nikah ada. Jadi izin admin, izin Ketua Milenial Bang Enos kemarin kan yang saya hormati lah, laku senior aktivis Oku Timur dan kawan-kawan pemuda Oku Timur yang saya hormati kan. Baik, sebelum ada obrolan, aku ingin bahas tentang masalah oleh admin tadi nggak boleh bicara politik, Ketua Andri. Jadi saya bingung ini. Lahirnya pemuda itu aja tak lepas dari politik seorang laki-laki kepada perempuan kan. Jadi saya bingung ini. Mungkin dibilang jangan politik praktis lah. Politik bersifat umum lah. Jadi langsung saja Kak Andri ya, saya ingin menambahkan sekaligus bertanya nanti kamu. Jadi dari tema diskusi ini yaitu terkait tentang di mana posisi pemuda ya dalam 17 tahun Oku Timur ya. Menurut saya ya pemuda itu cukup andil dalam hal memfasilitasi saja lah bagi para yang orang tua ataupun petani, segala sektor lah. Pemuda itu ada yang namanya agen perwakilan lah untuk dari masyarakat. Jangan sampai ada yang namanya permasalahan umum, isu-isu umum itu acuh tak acuh dari pemudanya. Kita tarik dari
pertanian ya. Saya sangat tertarik dengan pertanian Oku Timur. Yang dimana sebenarnya kiblat Sumsel ini harusnya Oku Timur. Harusnya ya. Tapi hari ini bisa-bisanya terjadi di Oku Timur. Kita kekurangan pupuk kan, petani berteriak pupuk. Itu sebenarnya permainan siapa terkait pupuk dan lain-lain. Nah, menurut saya intinya mempersingkat bahasan itu ya peran pemuda sebagai aktor untuk menggiring isu itu. Jika ada permasalahan itu, pemuda yang langsung menggempur itu. Seperti itu. Dalam artian, mau Oku Timur menjadi kota metropolitan, agropolitan, itu akan mengikuti. Yang jelas yang paling utama, Oku Timur pasti menjadi kota yang namanya agropolitan. Metropolitan itu ialah bonus dari ketika kita bisa memaksimalkan hasil dari sumber daya alam dari Oku Timur itu sendiri. Jadi poin kembalinya lagi sesuai tema, posisi pemuda hari ini harus menjadi agen perubahan, menjadi agen penyelamat bagi masyarakat lah, menyampaikan aspirasi masyarakat. Karena sejauh ini saya berkuliah, saya sekolah, saya berbicara ngobrol dengan Kakanda Andri ini kan, itu jarang sekali namanya mahasiswa itu mengkritisi ataupun menggiring isu-isu permasalahan yang ada di masyarakat. Ya termasuk saya sendiri sempat nyaman di dunia perantauan. Dan juga merasa iri pada teman-teman daerah lain yang bisa menggiring isunya, yang bisa menyelesaikan permasalahan masyarakatnya. Saya sangat iri. Tapi di sini saya jamin, saya pastikan KNPI siap menjadi wadah teman-teman untuk menyampaikan aspirasi ke depan. Mantap, seperti mantap, itu, admin. Nah, yang saya sangat sayangkan itu balik kata ke Andri tadi. Seharusnya kita bisa menjadi kota agropolitan, tapi kita sangat kekurangan pupuk itu. Dari pupuk saja kurang itu. Yang jelas, pesan saya kepada pemuda itu jangan lupa berpolitik. Itu saja. Siap. Selebihnya saya nggak ada pertanyaan karena Kakanda Andri sudah menjelaskan yang sangat lengkap dan jelas tadi. Saya jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya kepada Bang Mevo yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan mungkin atau ada yang lain? Pertanyaan ada yang ingin bertanya? Untuk spesial ya, 17 tahun ya. Karena tahun depan sudah nggak 17 tahun lagi, Oku Timur. 18 tahun ya. Oke, sembari Bung Adi Pradana, sembari nunggu mikrofonnya jika ingin bertanya. Ada ya? Oke. Siap. Bisa dengar suara saya ya? Siap. Ya, cukup jelas. Happy birthday buat Oku Timur ya. Dan kepada Bung Andre. Jadi gini, Bung Andre tadi ya, saya keingetan dengan kata-kata Bung Andre tadi ya. Jadi Bung Andre tadi mengatakan bahwasanya saya tidak menyarankan kita menjadi seorang petani. Saya tidak mewajibkan kita menjadi seorang petani ya. Tetapi bagaimana cara kita meningkatkan sektor pertanian yang berbasis teknologi. Ya, yang saya tanyakan itu meningkatkan sektor pertanian yang berbasis teknologi ini maksudnya seperti apa? Dan contohnya, seperti yang contohkan dari Mas tadi kan, sampai mencontohkan di negara Amerika gitu kan. Nah, jadi yang saya tanyakan cuma itu, Mas. Maksud dari cara meningkatkan sektor pertanian yang berbasis teknologi ini seperti apa dan apa yang harus kita siapkan untuk kedepannya?
menilai dengan pemuda-pemuda yang sekarang di Jawa Timur seperti ini, seperti yang dikatakan tadi kan, kalau pemuda Jawa Timur itu rata-rata sarjana itu kan larinya ke perkantoran. Ya, siap. Ya. Itu aja, Bung. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ade ya atas pertanyaannya. Mungkin Kak Andre bisa menanggapi ya atau menjawab pertanyaan dari Bang Andi. Dipersilakan. Oke. Saya menanggapi dulu dari Mevo tadi ya. Itu yang belum saya jelaskan tadi ya. Memang sengaja saya belum jelaskan bahwa di mana sih posisi pemuda. Saya bilang tadi Pak Bupati terpilih nanya nih, di mana deh bagusnya posisi pemuda? Ya, saya bilang adalah posisi pemuda adalah di tengah-tengah. Di mana dia sebagai pemimpin rakyat dan dia sebagai fasilitator rakyat, dia menghubungkan rakyat sebagai agen perubahan rakyat juga. Dan dia juga mempunyai mobilitas vertikal kepada pemerintah untuk menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah rakyat. Tetapi juga bukan berarti anak-anak muda menjadi oposisi biner. Ya, oposisi biner terhadap pemerintah semata-mata apapun kebijakan pemerintah itu pasti salah. Itu tidak tepat juga. Kalaupun ada kebijakan pemerintah yang benar, kita juga tidak bisa langsung bilang bahwa saya akan mendukung 100% tanpa adanya dalam arti kata reserve, ya, dalam arti kata adanya pengawasan. Jadi anak-anak muda itu adalah di posisinya posisi tengah, di mana dia sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat dan pemerintah. Dia bisa menjadi, dia juga bisa menjadi kritikus pemerintah. Di situ yang saya bilang di posisi pemuda di mana. Nah, untuk permasalahan dalam arti kata pupuk tadi, ya, saya bilang sebenarnya luas kalau kita ingin mengkajinya, ini kartel dan sebagainya. Tapi saya pikir itu terlalu memperluas diskusi kita. Tetapi itu benar apa kata Bung Mevo bahwa anak-anak muda harus bersuara tentang kelangkaan pupuk yang ada. Tetapi tidak cukup sekedar itu. Tetapi mereka harus mempunyai gagasan yang brilian bagaimana melakukan trigger kepada pertanian yang ada di Oku Timur supaya tidak terlalu tergantung kepada pupuk-pupuk anorganik. Bagaimana, karena basic saya adalah ilmu tanah, ya, bahwa ke depan memang harusnya tren dunia, orang-orang di luar negeri sana sudah meninggalkan pupuk anorganik, ya, dan beralih kepada pupuk organik. Walaupun saya tidak bilang kita terlalu utopia kalau kita bilang bahwa sekarang kita harus pertanian organik, karena itu akan menyiksa petani dalam hal segi finansial, dan juga petani kita belum beradaptasi untuk pertanian organik. Oke. Menanggapi dengan Bung Adi, ya Bung Adi tadi, bagaimana, ya, saya tidak menganjurkan untuk menjadi petani, tetapi kita harus melakukan pertanian berbasis teknologi. Oke, gini, saya ingin bilang bahwa gini, kalau ya sektor pertanian itu kita masih memakai cara yang konvensional, maka permasalahan pertanian ini akan berulang dan berulang lagi. Karena pertanian cenderung ya dipandang orang sebagai pekerjaan kasar. Pekerjaan yang maaf saya bilang harus jebur ke lumpur, dan saya pun sudah merasakan itu. Dan anak-anak muda trennya adalah mereka dicekoki oleh orang tua untuk menjadi seorang pekerja kantoran. Itu realita yang harus kita terima. Bagaimana pertanian yang berbasis teknologi? Kenapa Amerika hanya 2% dari penduduknya yang 500 juta itu? Karena mereka sudah melakukan peningkatan sumber daya manusia, ya, dari pertanian, ya, petani yang basisnya kasar dalam arti kata harus memakai otot, menjadi petani yang berbasiskan otak. Dalam arti kata mereka melakukan pengawasan kepada hasil pertanian, ya, sawah, arena persawahan itu dengan teknologi. Terutama kita sudah sekarang terhubung dengan internet. Teknologi, ya, petani-petani harus sudah mulai bisa mengawasi arena pertaniannya melalui teknologi yang ada. Bisa, ya, contoh sederhana, ya, saya tidak ingin terjebak kepada yang bersifat teknis, tapi sederhananya misal kita sudah harus misalnya memanen sawah itu dengan alat-alat yang berbasis teknologi. Tapi permasalahannya adalah saat kita melakukan ibaratkan pertanian yang berbasis teknologi, pertanyaan kita eksodus dari petani-petani yang ada itu mau kemana?
itu mau kemana? Nah, ini tidak bisa kita terapkan, penerapan teknologi ini dalam waktu setahun 2 tahun. Ini butuh transisi kebiasaan. Bagaimana masyarakatnya. Saya pernah dengar berbicara sama teman saya beberapa hari yang lalu bahwa ada yang menolak combine, ya, combine. Karena apa? Menghilangkan rezeki petani. Ya, karena petani, ya, sumber daya manusia kita sudah terbiasa dengan teknologi yang konvensional. Akhirnya mereka tidak bisa menerima kehadiran teknologi karena teknologi bisa menggantikan peran manusia. Nah, tren ke depan dunia bahkan untuk manusia itu akan digantikan dengan robot. Kalau kita manusia tidak mempersiapkan peningkatan sumber daya manusia kita, maka robot akan mengambil tempat kita. Jadi kita harus meningkatkan sumber daya manusia kita agar pertanian tadi yang harusnya tenaga kasar dengan otot manusia kita bisa gantikan dengan teknologi. Tapi tinggal kita sekarang mempersiapkan bagaimana eksodus dari petani itu tadi, karena mereka sudah sumber daya manusianya sudah terbiasa dengan hal-hal yang konvensional. Nah, ini menjadi dilema lagi. Ini harus menjadi dilema lagi. Saya tidak ingin terjebak kepada dilema ini, tetapi wacana shifting teknologi ini nanti, teknologi robot akan menggantikan manusia ini sudah terjadi. Dan ini sudah menjadi keniscayaan kalau saya pandang. Bahkan sekarang bisa jadi driver mobil, Gojek, Gokar ya, dan sebagainya itu bisa digantikan. Di Amerika sudah bisa ada yang mobil yang bisa nyetir sendiri ya, self drive ya, gitu ya. Jadi ini yang harus kita pikirkan. Ya, kita harus pikirkan bagaimana mentransisi dari tenaga kasar menjadi berbasiskan teknologi. Tapi jangan sampai, saya bilang selalu gini, manusia itu butuh makan, robot itu nggak butuh makan. Manusia itu punya perasaan, robot nggak punya perasaan. Gitu. Mungkin itu bisa menjawab. Kalau memang masih belum jelas, kita bisa diskusikan lagi di mana letak ketidakjelasannya. Baik, terima kasih Kak Andre. Bagaimana dengan Bang Adi, ada tanggapan lagi? Ya, baik, terima kasih kepada Bung Andre ya. Jawabannya sudah sangat luas dan sangat jelas sekali menurut saya. Memang Bung, saya juga pernah yang namanya itu, kalau bahasa di sini, ngerek ya, panen padi. Saya juga pernah. Dan keluh kesah warga-warga itu juga saya dengar sendiri. Kedatangan combine itu ternyata juga merusak pemasukan warga. Saya juga pernah mendengar sendiri bahwasanya itu bahkan ada di desa mana itu saya lupa juga, combine itu sampai dibakar oleh warga. Karena tidak menerimanya warga tersebut kedatangan robot yang mungkin katanya Bung Adi itu gak punya perasaan, tetapi merusak perasaan dari masyarakat. Benar. Ya gitu. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Tetapi sama Bung Andre tadi, ya bagaimana caranya kita itu juga mendorong warga-warga juga bisa menerima teknologi tersebut. Tapi mungkin teknologi yang harusnya datang itu tidak menggantikan tenaga semua warga ini. Iya. Karena kan kalau combine itu kan sudah, kalau satu sawah itu sudah semuanya itu nggak perlu banyak kan. Iya. Nggak perlu banyak penggarap. Benar. Mungkin ada teknologi lain yang bisa digarap oleh seluruh warga juga, sehingga tidak merusak pemasukan warga tersebut, gitu, Mas. Iya. Oke, saya langsung menanggapi aja ya, Bung. Ya, terima kasih, silakan. Ya, gini, yang jadi permasalahan adalah ini sekarang udah urusan perut, ya. Kalau udah urusan perut ini susah, ya, saya bilang. Nah, disinilah kekosongan yang ada, inilah peran pemerintah harus masuk. Ya, peran pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Tetapi yang punya power itu adalah pemerintah. Bagaimana pemerintah melakukan peningkatan sumber daya manusia. Jadi tenaga kasar yang mengandalkan sektor pertanian sebagai cara untuk mereka makan, ini ditingkatkan kualitas sumber daya manusianya. Sehingga bisa mereka direkrut untuk bekerja di sektor lain. Misalnya contoh sederhana, mungkin ya dengan ada pelatihan teknologi.
Kita nggak bisa mengandalkan orang tuanya, tetapi anak-anak mudanya. Anak-anak muda yang masih sekarang, maaf ya saya bilang, orang-orang di desa itu adalah perceived limited good. Kebaikan yang ada di pemikiran dia adalah terbatas dengan apa yang dia lihat di sekitar dia. Tetapi pemerintah, tugas pemerintah adalah membukakan cakrawala kepada anak-anak muda sekarang bahwa ini loh, kalau kita melihat dunia ke depan adalah trennya tidak hanya kita bekerja kasar, tapi kita mengandalkan otak kita. Anak-anak muda itu harus distimulus. Orang-orang yang maaf, orang tuanya tidak mampu, itu bisa berubah nasibnya dengan peningkatan sumber daya manusia. Maaf saya bilang, orang-orang miskin itu bisa berubah karena otak. Kalau nggak punya otak, maaf, otaknya dalam arti kata masih minim pengetahuan, itu bakal balik lagi ke pekerjaan-pekerjaan kasar. Saya tidak bilang itu pekerjaan yang hina, enggak, tetapi kita justru ini lebih baik. Nah, inilah yang saya tertarik. Saya nggak ingin kampanye dengan bupati terpilih kita, tetapi kita juga harus mencatat bahwa beliau mempunyai janji untuk meningkatkan sumber daya manusia kita. Saya ingin bilang bahwa maaf, lama pendidikannya di Oku Timur ini batasnya sampai SMP kelas 2. 8 tahun. Rata-rata anak-anak di Oku Timur ini sekolah. 8 tahun. Apa sih yang bisa dilakukan oleh orang yang lulusan SMP? Hanya palingan balik lagi ke pekerjaan kasar. Disinilah pemerintah bisa memfasilitasi untuk anak-anak yang mempunyai kemampuan akademik untuk bisa disekolahkan. Tapi misalnya orang yang dia sedang kemampuan akademiknya, ini coba untuk dialihkan untuk pendidikan vokasi, pendidikan yang berbasiskan kejuruan. Kalau ini bisa diarahkan oleh pemerintah, ini memang nggak gampang. Tetapi inilah tugas pemerintah. Kalau pemerintah masih ngeluh, ya untuk apa kita pilih mereka? Ya kan? Inilah yang harus kita mulai revolusi. Kalau kata Yuval Noah Harari dalam buku Homo Sapiens, inilah namanya revolusi kognitif. Revolusi kognitif. Kita harus merubah cara pandang kita harus merubah cara berpikir kita. Nah, inilah butuh pencerdasan. Diskusi-diskusi seperti inilah yang dibutuhkan. Ya. Dan saya tidak yakin bahwa semua anak muda bisa mengerti untuk berbicara seperti ini. Tapi yang ada di diskusi ini, yang partisipan yang ada di webinar ini, inilah yang menjadi ujung tombak mencerdaskan anak-anak muda ke depan. Bahwa pandangannya kita harus berpikir bahwa pertanian ini adalah pertanian berbasis teknologi. Kita juga harus melakukan diversifikasi pekerjaan. Tidak hanya pikiran kita hanya untuk bertani dalam hal kasar. Ya. Pertanian itu bisa keren, pertanian itu bisa berdasi. Mungkin seperti itu yang bisa saya tanggapi. Oke, itu tadi tanggapan. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bung Andre yang telah memberikan penjelasan yang sangat jelas dan rinci. Saya sudah paham ya. Terima kasih juga kepada admin yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Terima kasih Mas Adi. Oke, siap. Terima kasih Mas Bung Andre. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di pesan chat ada yang ingin bertanya ya, atas nama Bang Dimas Putra Prayuda. Mungkin bisa unmute mikrofonnya. Baik, sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam pembicaraan saya nanti terdapat kesalahan atau kekurangan pahaman dari diri saya ya. Siap. Saya ingin menanyakan kemana ide-ide atau gerakan kita selaku pemuda ini disalurkan agar didengar oleh mereka pemimpin Oku Timur khususnya. Karena Oku Timur ini kan tidak mencakup Pelitang dan Martapura ya Pak? Siap, ada 20 kecamatan. Iya Pak. Di mana dikatakan tadi kondisi pemuda diletakkan di tengah-tengah ya Pak? Iya. Memimpin perubahan masyarakat. Itu saja sih Pak yang saya tanyakan. Oke. Bagaimana intinya itu ya? Siap. Kemana ide-ide atau gerakan kita itu? Apakah ada wadahnya Pak? Siap. Itu ada KNPI itu wadahnya? Oh iya Pak. Enggak. Saya jawab ini dengan serius, itu tadi sekedar ini aja jokes ya. Saya yang bilang gini. Ini boleh langsung admin? Ya, silakan Kak, langsung jawab saja. Oke.
ini pertanyaan menarik ya. Bagaimana kita melakukan agregasi pemikiran anak-anak muda? Ya? Ibaratnya kita menyalurkan pemikiran anak-anak pemuda yang ada di Oku Timur ini. Saya ingin menyampaikan bahwa anak-anak muda dengan tren milenial dan generasi Z atau Next Generation, mereka mempunyai jargon adalah connected, kolaborasi dan kreatif. Ya benar nggak, Bung Akib ya? Jadi kalau ingin connected, anak-anak muda harus bersatu. Sarannya apa? Masuk organisasi kepemudaan. Saya tidak ingin bilang, oh merekomendasikan hanya KNPI. Enggak, KNPI itu salah satunya. Salah satu wadah untuk mewadahi organisasi kepemudaan. Banyak organisasi kepemudaan yang lain, misalnya seperti JP Ansor, terus IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kami, ya, atau HMI, GMNI, seperti Bung Rifki. Ya, itu banyak. Anak-anak muda harus masuk ke dalam organisasi-organisasi ini. Biar anak-anak muda ya, tercerdaskan dan maaf saya bilang, kalau kumpulan domba itu hanya satu, dia akan takut. Tapi kalau domba ini bersatu, dia akan bisa mengalahkan harimau. Ya, kalau dia bersatu. Makanya anak-anak muda harus bersatu masuk ke dalam wadah-wadah organisasi agar lebih didengar. Kalau satu orang berbicara itu tidak akan didengar orang. Tapi kalau ribuan orang berbicara dengan tone yang sama, dengan suara yang sama, ini akan didengarkan. Saya ingin bilang bahwa menjadi demonstran salah satunya itulah cara untuk kepentingan anak-anak muda, kepentingan masyarakat bisa didengarkan. Saya bilang tidak mungkin pemerintah tidak mendengarkan kalau ada demonstrasi atau seminar-seminar anak muda. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau saya berbicara dari sisi pemerintahan. Pemerintahan Oku Timur harus mulai berpikir memberikan space kepada anak muda ke dalam penasehatnya. Saya ingin bilang bahwa ide Bapak Jokowi tentang staf khusus milenial itu benar. Walaupun secara pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa ide yang benar, ide yang tepat untuk menyambut bonus demografi ini rusak hanya karena penyimpangan sedikit orang, penyimpangan tindakan. Maka saya sebenarnya menulis di artikel di Berita Kita ya beberapa waktu yang lalu, saya menganjurkan kepada Bapak Lanosin Hamzah ya, untuk punya staf khusus bidang pemuda. Ya, entah nanti whatever namanya apa, nomenklaturnya, staf khusus milenial kah, staf khusus pemuda kah, atau staf khusus apa, supaya anak muda ya, bisa langsung terdengar suaranya ke telinga Bapak Bupati kita nanti. Ya. Karena jalanan itu didengar, tetapi lebih efektif lagi kalau mempunyai penasihat yang dia memang basicnya pemuda, yang menyalurkan kepentingan anak muda. Kalau kita lihat ya, seperti dinas pemuda dan olahraga, pemuda selalu dikaitkan dengan olahraga, padahal nggak semua pemuda itu menyukai olahraga. Ya kan? Ada anak-anak muda yang hobi berdiskusi, bahkan hobi bernyanyi. Ya. Nah, tapi cenderung hanya seperti itu, seperti hal remeh-temeh saja yang dipersiapkan oleh pemerintah. Makanya harus ada terobosan dari pemerintah untuk lebih presisi lagi memetakan kepentingan anak muda untuk menyambut bonus demografi ini. Itu sih yang saya lihat sampai saat ini adalah bagaimana anak muda harus masuk ke dalam organisasi kepemudaan untuk menambahkan kekuatan anak muda, tidak hanya bicara person saja, tapi bicara masalah secara organisasi. Dan yang kedua adalah harus ada pembisik-pembisik di sekitar bupati kita yang memang itu mengagregasi dan mengartikulasikan, ya, menyalurkan kepentingan anak muda. Mungkin itu, admin. Baik, terima kasih Kak. Dan bagaimana dengan Bang Dimas? Ada tanggapan ataupun kurang jelas ya? Baik Pak, cukup Pak. Terima kasih. Sepertinya cukup dari Bang Dimas. Dan untuk seluruh peserta ya, mumpung masih diberi kesempatan untuk bertanya langsung dengan narasumber kita ya. Itu Rido itu mungkin mau nanya itu, IMB Arido Haikal, kalau ingin bertanya, sudah bendera IMB. Ya, mungkin
Oke, Silakan. baik. Terima kasih Kak Andri, Bung Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat malam. Selamat malam buat semuanya juga. Yang pertama, saya ingin mengucapkan buat beberapa Haminjam lagi. Selamat ulang tahun untuk Timur. Mudah-mudahan lebih mulia, lebih maju lagi. Amin. Seperti slogan salah satu calon. Ya. Betul ya. Ini saya tadi menyimak dan mencoba memahami ada kata-kata dengan pertanian menggunakan teknologi, tapi sempat disinggung juga dari beberapa penanya itu terkait ada penolakan terkait teknologi yang sudah mau masuk yang memang sudah masuk sih ke masyarakat termasuk ke Timur, tapi banyak sekali penolakan. Nah, bagaimana peran pemuda ini Kak sebagai tadi fasilitator untuk ke pemerintah bahwa untuk mengubah stigma-stigma itu terkait pertanian teknologi itu Kak. Bahwa mungkin tadi seperti disinggung harus dilakukanlah dialog, diskusi ataupun yang lainnya. Tetapi sangat sulit untuk merubah stigma yang mohon maaf masyarakat awam terkait pertanian menggunakan teknologi yang berbasis teknologi tadi. Lalu berbicara tentang itu yang pertama Kak. Berbicara tentang pertanian sudah. Nah, di sini saya melihat saya juga sebagai pemuda dan saya juga mempunyai kerabat, tetangga, bahkan pemuda di desa saya yang mana ada pergeseran yang menurut saya itu pergeseran yang kurang baik ketika memanfaatkan teknologi. Datangnya e-sport adalah sebuah bentuk wadah untuk menyalurkan kemampuan mereka dalam dunia e-sport. Tetapi sering sekali disalahgunakan dengan mereka begadang. Bahkan mohon maaf di ketua RT saya juga menyiapkan sebuah tempat sampai larut malam, sampai subuh untuk pemuda, bahkan yang memang belum berumur sampai muda itu. Dan menurut saya ini sangat miris sekali untuk itu. Dan bagaimana cara kita untuk menegur ataupun ini aparatur desa sendiri loh yang mewadahi juga. Saya juga miris sekali. Dan mudah-mudahan kedepannya Pop Timur juga bisa lebih baik lagi dalam bersinergi. Oh ya, tadi terkait wadah menyalurkan itu salah satunya KNPI dan mengikuti organisasi yang lain, kepemudaan yang lain termasuk IMB salah satunya. Iya. Nah, tapi ketika kita melakukan beberapa audiensi membawa isu daerah, tapi ada yang yaitu tidak bisa menghilangkan ego dari organisasi itu masing-masing. Itu yang menjadi kesulitan termasuk saya juga, termasuk kawan-kawan di IMB. Jadi masih ada ego sendiri-sendiri, jadi akhirnya tidak satu seperti yang kakak katakan tadi, tidak bisa menjadi satu suara, satu wadah ataupun yang lainnya. Itu bagaimana Kak solusinya untuk kedepannya? Terima kasih Kak. Mohon istirahat. Terima kasih ya kepada Ketum IMB. Ketum IMB ya, luar biasa. Mungkin bisa langsung saja ditanggapi oleh. Ya, saya agak nostalgia dengan IMB karena saya pertama kali semester 1 ya, saya langsung jadi kadep di IMB semester 1, kaderisasi. Mungkin teman-teman IMB nggak begitu mengenal saya bahwa LDO pertama kali itu terjadi waktu saya menjadi ketua departemennya. Saya tidak ingin sombong, tetapi saya hanya bilang bahwa dulu belum ada ya, namanya pengkaderan LDO dan sebagainya. Pada waktu zaman saya itu 2007 ke 2008 saya mulai untuk LDO pertama kali itu di pesantren Nadatul Ulum Saka 3. Itu pertama kali. Oke, mengenai yang saya tanggapi tadi adalah bagaimana kita melakukan bridging, menyebatani teknologi ini kepada masyarakat. Tolong jangan bicara lagi masyarakat ini adalah hal yang orang-orang yang tidak dalam arti kata tidak terdidik, walaupun memang mayoritas mereka secara pengetahuan itu kurang, tetapi kita jangan bicara itu kepada kaum tua. Kalau kaum tua sudah tidak bisa beradaptasi lagi dengan teknologi, kalaupun bisa itu susah. Kita bicara masa depan, kita bicara itu kepada anak-anak muda.
Kita itu bicara kepada anak muda. Bahwa kita harus melakukan transfer of knowledge kepada anak muda. Membuka cakrawala mereka bahwa ke depan adalah kalau kita ingin tetap ada, ya kita ingin tetap main e-sport itu sudah terlalu. Saya ingin bilang bahwa e-sport ini mungkin kebiasaan saat kami dulu main game PlayStation dan sebagainya. Cuma sekarang tidak lagi tidak lagi seribet PS, tapi sudah bisa di device yang lebih sederhana. E-sport ini harus kita lihat secara e-sport tidak salah, tetapi bagaimana pemaknaan e-sport, bagaimana aplikasi e-sport ini yang harus kita kritisi. Bahkan saya berpikir saya sampaikan dulu pada waktu pemuda milenial yang sudah melakukan seperti event e-sport, saya ingin bilang bahwa ini bisa jadi perang ke depan ya, atau peperangan dunia nanti ya. Kalau perang, saya tidak mengharapkan perang, itu bisa saja tidak lagi manusia yang berperang, tetapi robot-robot yang digerakkan oleh anak-anak yang main e-sport. Bisa jadi seperti itu. Dan sisi ini yang harus disadarkan kepada masyarakat bahwa e-sport boleh, main game boleh. Istri saya pun hobi main game. Bahkan saya pernah beberapa kali marah sama istri saya karena dia hobi main game. Tetapi ya itulah keniscayaan yang kita harus lakukan adalah mengurangi kadarnya. Jangan sampai tidak produktif. Ya. Sama seperti anak sekarang kalau ditanya mau jadi apa cita-citanya, YouTuber. Tapi mereka tidak tahu sebelum jadi YouTuber mereka itu yang jadi YouTuber yang punya vlog-vlog itu punya kebisaan. Kalau kata bahasa umumnya punya kepacaan. Bukan cuma sekedar hello guys, bukan. Nah, jadi inilah yang harus kita mulai sadarkan. Tapi saya tidak bilang kita harus menolak e-sport, kita harus menolak disruption yang ada. Kita harus beradaptasi dengan itu dengan menyesuaikan sisi produktivitas. Harus produktif. Kita boleh jadikan itu selingan. Mungkin orang bisa menjadikan itu pekerjaan. Ya, karena main game e-sport itu hadiahnya miliaran, ya kan? Tetapi anak-anak muda juga harus berpikir bahwa enggak semuanya kita jago. Bisa jadikan itu seperti hobi saja untuk e-sport. Nah, masalah ketua RT yang memfasilitasi itu masalah politik, Bisa saja dia ingin nyalon, bisa jadi ingin calon kades ataupun apalah ya. Itu masalah politik. Tapi saya ingin melihat e-sport itu sebagai satu yang bebas nilai ya, tinggal kita menambahkan nilainya mau nilai positif atau nilai negatif. Nah, selanjutnya masalah kepentingan anak-anak muda. Setelah reformasi saya bilang bahwa anak-anak muda, ya, mahasiswa itu tidak bisa punya common issue, tidak punya common issue. Kalau zaman reformasi cuma satu, turunkan Soeharto. Anak-anak muda dari golongan apapun ini sudah sepakat kita turunkan Soeharto. Tetapi masa sekarang, ini sudah diversifikasi kepentingan. Yang satu punya kepentingan seperti ini, yang satu punya kepentingan seperti ini. Yang kita perlukan adalah kita duduk bareng. Kita bicara di mana kita berbeda, di mana kita satu. Ya, masalah perbedaannya kita nggak bisa maksakan. Organisasi orang-orang yang organisasi kepemudaan itu harus ada satu kepentingan. Tidak bisa, pasti mereka punya kepentingan. Terutama apalagi kadang-kadang ada kepentingan pribadi di sana. Ada kepentingan pribadi. Kita nggak bisa nyangkal itu ada kepentingan pribadi di sana. Tetapi pada waktu kita bicara masalah organisasi, kita bicara masalah Aku Timur, kita harus cari titik temu. Apa sih yang mau kita inikan untuk Aku Timur? Perdebatan, perdiskusian wajar. Mau gebrak meja, mau tunjuk-tunjukkan itu biasa. Kalau mahasiswa, ya, maaf, dengan seperti itu tersinggung ya nggak usah jadi mahasiswa. Nggak usah jadi mahasiswa. Kita biasa dialog dengan perdebatan. Selesai itu sudah ya sudah. Itulah makanya kita harus ada webinar-webinar seperti ini atau diskusi-diskusi. Mungkin sekarang tidak bisa kita ramai untuk diskusi secara luring ya, tapi kita bisa dengan daring. Untuk menyamakan persepsi kita, minimal menemukan titik temu apa sih samanya kita. Tetapi ya jangan dibilang, kalau sudah sama nggak ada free rider, nggak ada penumpang gelap, selalu ada penumpang gelap. Selalu ada penumpang gelap. Dalam setiap pergerakan apapun selalu ada penumpang gelap. Tapi gini, ya, saya ingin bicara bahwa anak-anak muda tidak hanya harus di luar sistem, ya, tidak harus di luar sistem. Mereka harus bisa ambil bagian dalam sistem yang ada.
sebagai penyampai lidah pemuda ya kepada kekuasaan. Saya ingin bilang bahwa aktivis-aktivis dulu jangan bilang mereka tidak ada masuk ke dalam sistem. Seperti Fahri Hamzah, Fadlizon, mereka tuh anggota DPR, anggota MPR, masuk ke dalam sistem. Ya anak-anak muda pasti dituntut untuk masuk ke dalam sistem nantinya. Yang mau nanti usia tua ataupun usia muda harus masuk sistem. Bahkan Sohoki kan bilang bahwa pada suatu hari kalau saya harus masuk ke dalam lumpur, saya akan masuk ke dalam lumpur. Nah, gitu juga anak-anak muda. Ya, jadi nggak bisa hanya kita bersuara di luar saja. Ya, tetapi mahasiswa, kodratnya ya bicara di luar sistem. Tetapi pada waktu dia harus memang perwakilan dari mahasiswa untuk bicara sebagai masuk ke dalam sistem ya harus dilakukan. Tinggal diawasi saja, dijewer itu kupingnya. Sohogi aja jewer aktivis-aktivis 66 dengan memberi pincu dan sebagainya. Jadi itu hal biasa saja. Jadi jangan sampai. Makanya saya bilang bahwa Oku Timur ini harus menjadi. Sekarang kita bilang Pak Jokowi punya staf khusus milenial atau staf khusus pemuda. Oku Timur harus menjadi kabupaten pertama. Saya belum pernah dengar ya. Saya searching di Google. Ada staf khusus bidang pemuda. Tapi saya pikir Oku Timur harus ada itu staf khusus bidang pemuda. Siapapun itu nanti harus ada staf khusus bidang pemuda. Jadi suara-suara anak muda itu didengarkan langsung ke telinga penguasa. Tidak ada lagi bahwa anak muda hanya sekedar berkoar-koar di jalanan tanpa ada determinasi di dalam sistem. Ya, tapi bukan berarti orang-orang yang staf khusus pemuda ini tanpa kritik. Bisa saja nanti mereka balelo, jauh daripada idealisme anak muda. Itu mungkin yang bisa saya tanggapi dari Rido. Sukses untuk IMB-nya ya. Oke, terima kasih. Mana Bang Rido, ada tambahan? Cukup. Sebenarnya cukup, sangat jelas sekali tadi pemaparannya ya. Mungkin teman-teman yang lain ya, yang ingin bertanya ataupun ada sedikit keluhan, mumpung kita masih bersama narasumber, walaupun kita hanya melalui media Zoom ya, ini insya Allah tidak mengurangi karena kita sudah memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi walaupun kita berada di rumah masing-masing, tetapi seperti kita berada dalam satu ruangan. Baik teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Masih tersisa kurang lebih 15 orang yang ada di ruang Zoom ini. Silent, mungkin dia silent, ingin mendengar, menjadi pendengar setia. Tapi gini, saya sambil menunggu yang teman-teman yang ingin bertanya, boleh saya berbicara, admin? Boleh ya? Oke. Saya ingin bicara gini sama anak-anak muda. Event webinar, diskusi-diskusi pemuda ini harus digalangkan. Harus ada diskusi-diskusi rutin. Itu entah nanti kalau di nasional dulu zaman Gus Dur ada Kamisan, ada Rabuan, mungkin terlalu intensitasnya tinggi untuk kita ya. Kalau mau per pekan, mungkin kita butuh webinar seperti ini. Entah siapapun nanti pembicaranya, ya. Kita per bulan atau per 2 pekan kita mengadakan diskusi-diskusi seperti ini. Karena anak-anak muda itu butuh bersatu. Maaf saya bilang anak-anak muda itu memang mayoritas sekarang. Saya bilang anak-anak milenial itu 33% dari proporsi penduduk Indonesia. Generasi Z itu 28%, generasi X itu sekitar 25%. Maka mayoritas kita ini tapi tidak menguasai kebijakan. Tidak menguasai kebijakan. Karena apa? Kita jarang untuk berdialog. Mungkin nanti saya nitip kepada teman-teman gerakan Pemuda Peduli Oku Timur ya. Nah, saya nitip ini harus jadi rutin. Ya, per 2 pekan atau per bulan kita bisa berdiskusi lagi untuk kabupaten kita tercinta. Jadi nggak ada lagi bilang, saya kemarin dapat komen di Facebook bahwa anak-anak muda Oku Timur ini banyak merantau. Come on. Sekarang dunia ini sudah borderless, tanpa batasan. Kita bisa bicara itu lewat
teknologi, lewat internet. Jadi ini harus dibiasakan, ini tolong difasilitasi nantinya. Kita bisa untuk berdiskusi seperti ini. Apa perbedaan kita, apa persamaan kita bisa diskusikan. Jadi nggak ada yang nanti kalau kita ingin Oku Timur ini maju, anak-anak muda ini harus bersatu. Kita harus bicara masa depan, kita tidak bicara saat ini, tapi kita bicara anak Oku Timur ke depan. Maka kita harus sering-sering berdialog seperti ini. Ya. Ini saya nitip nih kepada Bung Akib nih, tolong bisa direalisasikan ya. Karena jadi mahasiswa itu asik loh sebenarnya. Jadi mahasiswa itu asik. Kalau sudah lulus itu nggak asik, nggak dianggap orang. Kalau jadi mahasiswa itu dianggap orang. Bener loh, bener jadi mahasiswa itu dianggap orang. Kalau udah nggak jadi mahasiswa itu nggak dianggap. Sudah titelnya pengangguran gitu ya kalau nggak ada kerjaan. Ya, kadang-kadang saya diplesetkan juga sarjana pengangguran SP. Padahal ya, itu jokes, bukan saya menghina titel saya, bukan. Tapi kadang-kadang orang sering SP sarjana pengangguran. Padahal saya nganggur itu pilihan, ya. Bukan karena saya tidak bisa bekerja di instansi. Ya. Gitu. Itu mungkin yang saya ingin sampaikan kepada anak-anak muda, ya. Generasi Z atau generasi milenial yang ada di sini, bahwa kita butuh diskusi-diskusi seperti ini. Ya. Jadi jangan sampai kita putus komunikasi. Biar kepentingan-kepentingan kita itu bisa didiskusikan lah. Ya. Bahkan harusnya ada anak muda yang bisa menyuarakan kita di parlemen. Ada anggota dewan yang muda tuh ada. Tinggal kita bisa ajak mereka berdiskusi, bisa undang di webinar ini. Ya. Ataupun tokoh-tokoh inspiratif lain Oku Timur yang bisa kita ajak diskusi. Jadi kita bisa tahu Oku Timur ini. Harusnya Oku Timur ini mudah dijelajahi dengan internet. Ya, mudah dijelajahi. Banyak anak-anak muda berprestasi, tapi kita tidak berdiskusi tentang prestasi mereka. Kita tidak tahu prestasi mereka. Kita tidak tahu keadaan mereka. Nah, inilah yang harus difasilitasi oleh Gerakan Pemuda Peduli Oku Timur. Ya, bisa jadi ini menjadi inisiator perubahan untuk Oku Timur. Jadi jangan, kalau sekarang minatnya sedikit hanya 15 ya anggap aja itu sebagai starting point ya, starting point. Jadi jangan kalau hukum Pareto itu kan bilang kalau 20% itu bisa menguasai 80% ya. Benar nggak ya? Itu Pareto Law bilang gitu. 20% itu bisa menguasai 80%. Harusnya anak muda yang lebih dari milenial saja yang bilang ya, 33% harus sudah bisa menguasai kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia, terutama Oku Timur. Mungkin itu. Baik, itu tadi tambahan pelantikan ya dari narasumber kita dan sedikit masukan. Semoga kebaikan-kebaikan dan kepedulian kita kepada Oku Timur akan terus tersalurkan ya. Karena kita lahir, kita besar di Oku Timur, dan jangan sampai kita meninggalkan Oku Timur ini dengan kebahagiaan di kota gitu kan. Itu sangat tidak senonoh sekali ketika kita meninggalkan begitu saja. Padahal kita besar, kita lahir di Oku Timur tercinta. Mungkin teman-teman yang di sini sudah ada rasa ingin bertanya kembali. Boleh bertanya ya. Karena hari ini kita telah mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa. Ini ada satu peserta. Bang Govo ini mau nanya? Ya, izin bertanya admin. Ya, silakan. Izin bertanya kepada Bang Andre ya. Siap. Jadi kan ini berbicara masalah pemuda milenial ya. Jadi kan kita berbicara Oku Timur, jadi berbicara tentang pertanian. Nah, saya juga sepakat dengan Bang Adi tadi, Bang Adi Pradana dengan Mas Rafiki. Saya juga pernah merasakan betapa keluh kesahnya masyarakat. Saya juga ikut merasakan ya, ikut ngerek dan ikut ya nanam lah. Jadi selain dari teknologi tadi, ada satu hal yang membuat saya itu agak sedih melihat para petani gitu. Yang pertama adalah penentuan harga gitu.
di sini masyarakat petani itu tidak dilibatkan dalam penentuan harga pokok tersebut, baik karet maupun padi gitu kan. Nah, jadi bagaimana peran pemuda ini dalam melibatkan masyarakat itu supaya masyarakat juga ikut terlibat dalam penentuan harga, tidak pengepul saja gitu yang menentukan harga. Dan bagaimana caranya gitu kan, arahnya bagaimana, sistemnya bagaimana supaya sampai ke telinga pemangku jabatan gitu kan. Mungkin itu saja Bang Adri, mohon penjelasannya. Iya. Cukup baik sekali pertanyaan menarik. Mungkin langsung dijawab saja oleh narasumber. Ya, saya bukan anak petani, tapi saya sarjana pertanian. Saya pernah masuk ke dalam sawah, bahkan sekarang ada prasastinya di kaki saya. Kaki saya tidak bisa lagi kukunya seperti dulu lagi. Saya nggak usah jelaskan. Saya, kalau teman-teman mungkin ngerek, saya mungkin nggak kerjaannya yang kalau kata orang Palembang kurang gawean. Saya ngitungin malai padi, ya, ngitungin malai padi, jumlah daunnya, batangnya, itu kan kurang kerjaan benar sebenarnya. Kalau teman-teman ngerek jelas ya, ngerek dapat uang. Kalau saya dapat panasnya aja. Tapi saya sudah merasakan penderitaan petani dan memang itu harusnya kita sudah bisa melakukan apa ya, dalam arti kata peningkatan apa ya namanya, sarana produksi dari petani, Oke, bicara masalah saya tidak ingin terlibat langsung kepada solusi bagaimana penyelesaian, bagaimana petani dilibatkan ke dalam penentuan harga, karena itu masalah politik. Kalau kita bicara masalah politik, kita bicara masalah siapa pelaku politik. Maka kalau kita ingin merubah, kita tidak bisa hanya berbicara di luar. Kita tidak bisa bicara di luar saja. Kalau seperti Mas Govo tadi bilang, bagaimana petani harus bisa dilibatkan dalam penentuan harga. Ya. Jangan sampai hanya kepentingan bisnis di situ. Kepentingan kapitalis masih jauh ya saya bilang ya. Kepentingan bisnis di situ yang bermain, bukan kepentingan petani. Nah, disitulah kita anak-anak muda yang tahu permasalahan masuk ke dalam sistem. Ubah itu. Tapi yang menjadi catatan, ujian pada waktu masuk sistem itu nggak bisa hitam putih. Itu banyak abu-abunya. Itu karena masalah politik. Maka sekarang ya, kita ingin merubah sistem itu, kita masuk ke dalam sistem itu. Kita ubah itu dari atas. Formulasinya bisa kita buat ya berdasarkan keadaan. Karena keadaan hari ini bisa jadi berbeda dengan keadaan 5 tahun yang akan datang. Ya, walaupun secara prinsip sama. Saya ingin bilang bahwa petani itu menderita. Harganya tidak sesuai. Kalau ingin bilang persawahan, ya maaf, beras, ya, itu banyak habis di biaya produksi. Saya ingin bilang itu pupuk itu makan banyak gitu pengeluaran petani. Ya. Sekali lagi, saya ingin bilang kepada anak muda, solusinya apa? Kita masuk ke dalam sistem. Kita harus masuk ke dalam sistem. Kita warnai sistem itu. Bukan kita yang terwarnai. Tapi ujiannya adalah nanti kalau sudah di sana, ya bicara kepentingan, bicara kekuasaan. Itu nggak bisa sesimpel itu. Tetapi minimal kita sudah maaf kalau istilah lagu itu, setidaknya kita pernah berjuang ya, meski tidak bermakna di matamu, gitu aja simpelnya. Kita setidaknya sudah pernah berwacana bahwa kita harus seperti ini. Itu paling sederhananya. Ya, kalau bilang kamu bisa wacana, itu paling sederhananya anak muda bisa berwacana. Ya. Daripada kita nggak bisa apa-apa, kita harus bisa berwacana. Tapi step up-nya kita harus bisa masuk ke dalam sistem. Nggak ada solusinya, Mas. Nggak ada solusinya. Memasukkan petani, kita harus masuk ke dalam sistem. Kita harus jadi politisi, kita harus jadi pemangku kebijakan. Karena kalau pemangku kebijakan yang itu aja, ya pasti gitu-gitu aja. Nggak akan bisa berubah, kecuali ada kekuatan people power yang besar untuk merubah itu, untuk menjatuhkan pemangku jabatan. Tetapi itu terlalu mahal, people power itu terlalu mahal. Banyak pengorbanan biaya, ya, nyawa. Kita lakukan shifting, pergantian kekuasaan, sirkulasi kekuasaan itu dengan hal-hal yang sudah tersistem saja di dalam sistem politik kita. Kita menjadi kades, kita menjadi anggota dewan, kita menjadi PNS di bidang pertanian, kita menjadi
bupati, kita mau jadi gubernur. Itu yang harus kita ini. Kita nggak bisa lepas dari namanya politik. Kalau ada yang bilang mereka anti politik, ya saya bilang nggak ada yang nggak diputuskan dalam politik. Bahkan biaya cukur rambut kita pun ditentukan oleh politik. Karena di situ menyangkut masalah harga listrik, peralatan. Come on lah, jangan anti politik. Tapi kita juga, kalau pada tantangannya adalah pada waktu masuk politik, bagaimana kita bisa menjaga mimpi-mimpi besar kita. Karena nanti sudah ribet Mas, kalau sudah keluar dari namanya dunia mahasiswa. Maaf, saya bilang orang tua mendesak kita, adik kita mau sekolah, misalnya ya, lain sebagainya, kita mau menikah, itu sudah problematis, dilematis. Bahkan mungkin maaf kita akan terbentur dengan keadaan di mana tidak ada lagi jalan. Ini yang harus kita patrikan dalam otak kita, bahwa kita harus menjaga idealisme kita. Idealisme tetap dijaga. Caranya yang mungkin kita harus lebih lentur. Kita kebanyakan orang-orang ya idealismenya tinggi, cara-caranya masih cara mahasiswa. Harusnya jadi cara penguasa, dia cara mahasiswa. Harusnya jangan. Harusnya jangan. Peran kita sebagai waktu kita mahasiswa, peran kita jalankan mahasiswa. Pada waktu kita menjadi penguasa, peran kita sebagai penguasa. Itu mungkin Mas Govo yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tanggapan atau tidak puas, tidak apa-apa. Kita diskusi ngalir saja. Saya hobi didebati. Gimana dengan Mas Govo? Ada tanggapan? Sebenarnya ada. Jadi gini Bang, dalam masuk sistem itu kan kita perlu masa kan. Nah jadi pemuda itu cara bermindset, cara berpola pikir itu belum sampai ke situ gitu kan. Ya, nah bagaimana itu Bang kira-kira? Ya kita ajak mereka kumpul. Itu namanya edukasi politik. Kita pencerdasan. Saya juga maaf, saya ini masuk ke dalam tim kampanye, saya nggak ingin bawa itu kepada politik, tapi saya datang ke daerah-daerah terpencil, berbicara dengan anak-anak muda. Bicara yang paling mudah tentang politik adalah bicara masalah materi. Ya, itu di daerah-daerah. Tidak ada bicara masalah ide harus seperti ini, jarang sekali. Sudah bicara, ya aku dapat apa yang harus kita lakukan. Bahkan kalaupun kita bicara idealis, mereka nggak ngerti, nggak paham. Tetapi ini hanya masalah ketidakbiasaan mereka berdiskusi berat. Ketidakbiasaan mereka untuk berbicara masalah hal-hal yang berbau politik, berbau kekuasaan. Karena maaf, kita sudah terlalu lama dijajah, kita terlalu lama di dalam rezim otoriter. Bahkan mungkin kebudayaan kita adalah kebudayaan patriarki yang cenderung dekat dengan otoritarianisme. Ya. Inilah yang susah. Tetapi nggak ada yang nggak bisa dirubah. Amerika pun seperti itu dulu. Amerika itu seperti itu. Bahkan saya bilang Amerika bandingkan dengan Indonesia, ya, shiftingnya terlalu keras Amerika. Amerika itu di bawah usia 100 tahun kemerdekaan, mereka perang saudara. Bagaimana mereka daerah utara dan selatan menentang perbudakan. Oh itu sampai perang. Itu sampai perang. Ya kan? Kita kan enggak. Kita enggak. Budaya kita masih hobi berdiskusi. Walaupun susah untuk merubahnya, tetapi jangan sampai kita putus asa. Kita putus asa. Memang mudah, Mas. Sangat mudah merubah pola pikir orang itu dengan kekuasaan. Sangat mudah. Tetapi kita belum mendapatkan kekuasaan itu. Jadi kita cobalah untuk berdialog dengan mereka. Dan itu butuh kesabaran. Maaf saya bilang Nabi saja yang benar aja nggak langsung diterima. Ya dakwahnya ya. Apalagi kita yang maaf masih banyak unsur kepentingannya daripada unsur-unsur yang ilahiyah, saya bilang gitu. Ya, itu sederhana. Tetapi kita harus mencoba itu. Kita coba untuk berdiskusi dengan mereka, baik itu dengan event-event misalnya Yasina ataupun ngopi bareng. Jadi anak-anak muda jangan sampai terisolasi, teraliniasi lah. Aktivis-aktivis saya juga mengalami pada waktu saya pulang, saya merasa nggak cocok nih bicara dengan anak-anak di daerah. Kenapa? Mereka nggak bisa ngerti apa yang saya sampaikan. Itu saya bilang. Mungkin apa saya ketinggian, apa bacaan saya yang ketinggian, atau mereka maaf yang nggak biasa berdiskusi. Ya tetapi kita harus coba. Pada dasarnya mereka itu sebenarnya ya, pada dasarnya nurani manusia itu mencintai kebaikan. Cuman masalahnya berapa lama saja kebaikan. Kadang kalau untuk merubah itu butuh kekuasaan. Kekuasaan itu lebih mudah. Kalau mulut itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kita harus cobakan untuk itu. Ya
dibilang susah ya pasti susah, Mas. Nggak ada yang mudah kalau kita bicara dengan mulut. Makanya di dalam Islam itu yang pertama kali kita gunakan adalah tangan. Ya, ubahlah dengan kekuasaan, bukan ubahlah dengan mulut. Yang kedua baru dengan mulut. Ya, kalau kita sudah nggak bisa ya sudah, terakhir ya kita berdoakan aja masyarakat. Tapi itu bukan jiwa pemuda, itu jiwa orang-orang tua. Ya, jiwa orang-orang tua. Anak-anak muda harus optimis. Ya, harus optimis dengan apa yang dilakukan. Cobaan itu pasti ada. Mungkin itu Mas Gofur. Sederhana saya gini ya. Saya pulang ke daerah. Saya nikah dulu pulang ke daerah. Saya nggak kerja. Saya cuma bilang gini sama istri. Ayo kita pulang ke daerah, pulang ke tempat saya. Kita nggak punya kerjaan sama sekali. Bahkan saya modal itu hanya nggak ada ya waktu pulang tuh. Saya hanya bilang, ayo kita dirikan bimbingan belajar. Kenapa kita harus dirikan bimbingan belajar? Karena disitulah kita bisa mempengaruhi anak-anak muda. Anak-anak bukan anak muda, bahkan anak-anak SD. Kita harus ubah pola pikir mereka. Ya, kita harus injeksi mereka dengan pemikiran-pemikiran yang besar. Tetapi memang ini berat, memang berat. Saya selalu bilang bahwa banyak sekali anak-anak les saya, murid-murid saya di les, itu bilang bahwa sekolah itu masalah duit, sekolah itu masalah duit. Bahkan dari orang tuanya mengecilkan pemikiran anaknya. Tapi selalu saya bilang bahwa kita harus punya optimisme. Kita harus punya optimisme. Nah, disitulah mungkin peran yang paling utama. Mungkin Mas Govo nggak bisa mengubah sejawatnya, tapi Mas Govo bisa mengubah anak-anak. Anak-anak inilah nanti yang akan menjadi penerus kita. Kalau anak-anak sekarang generasi alpha ya, saya bilang ya, kelahiran 2010 itu kan generasi alpha. Kita bisa merubah generasi alpha ini. Tapi jangan putus asa, generasi Z, generasi milenial masih bisa berubah. Cuman hanya tinggal kita butuh waktu lah. Ya, jangan terlalu pesimis lah. Paling yang harus kita siapkan, maaf, isi dompet kita aja untuk jalani waktunya itu harus cukup. Kalau nggak ada ya kita yang kemakan dengan realita. Mungkin itu aja, Kip. Ya. Yang ini. Gimana Mas Govo? Sedikit cerita Kak ya Kak. Boleh kan Bang Andri? Boleh. Silakan. Jadi ketika saya tadi pulang dari kakek nenek saya kan naik motor kan. Nah, di situ ada pemuda dan anak-anak SD gitu kan. Di situ malah pemuda-pemuda itu mengajari atau istilahnya mendoktrin gitu. Di situ banyak sekali pemuda mendoktrin anak SD itu untuk merokok gitu kan. Jadi ya gimana gitu melihatnya sangat miris gitu kan Bang Andri. Mungkin itu saja. Terima kasih Bang Andri tadi penjelasannya. Terima kasih. Ya, gini, permasalahan yang doktrin buruk itu bukan masalah hari ini aja, itu udah masalah dari dulu. Ya, premanisme itu selalu ada pengkaderan. Ya, kekerasan itu selalu ada pengkaderan. Hal-hal yang buruk itu selalu ada pengkaderan. Kita juga harus mengkader. Cuman yang jadi masalah kita seringkali teraliniasi karena melihat keburukan itu kita menjauh dari realita. Karena kita khawatir kita terjerumus ke dalam jurang itu. Yang harus kita tanamkan adalah bukan berarti saya harus bilang kita harus sok-sokan dalam arti kata ngedoktrin terus, orang nanti juga bosan. Tetapi bagaimana kita harus melihat realita, kita harus bisa membaca realita gimana celahnya. Maka kalau saya bilang, saya dulu termasuk anti dengan TikTok. Saya aktif dengan TikTok. Tapi saya bilang bahwa politik ke depan itu nggak bisa, kita nggak punya aplikasi ini. Maka kalau saya pun ingin membuat akun TikTok, saya harus punya akun TikTok yang punya manfaat. Tapi kita nggak bisa menutup mata dengan sampah-sampah yang ada di TikTok. Kita harus lihat itu sebagai realita. Biar nanti pada waktu adik-adik kita atau anak-anak kita meniru itu, kita tahu ini sumbernya dari TikTok. Nah, makanya perbanyaklah ruang-ruang kebaikan itu di sosial media. Perbanyaklah ruang-ruang kebaikan di dunia maya, di webinar-webinar ini. Kita harus perbanyak. Ya, sekali belum, 2 kali belum, tapi coba terus. Kalau kita gini ya, orang-orang jahat itu pede di sosial media, pede. Orang-orang yang dia punya kelakuan, punya doktrin buruk ya, itu pede di sosial media. Kenapa kita tidak pede dengan kebaikan? Kita takut dibilang sok suci. Kita takut dibilang sok benar.
Ya bilangin aja, mereka cuek dengan keburukan dia, ya kita cuek aja dengan kebaikan kita sampaikan saja apa yang kita yakini benar. Toh gini ya, saya ingin bercerita pengalaman. Kita nih anak kecil, kita nggak langsung nerima omongan orang tua kita, bener nggak? Selalu nggak nerima omongan orang tua kita pada waktu. Tapi waktu kita kuliah, pada waktu kita ditanya oleh orang, yang kita keluarkan secara otomatis itu adalah doktrin-doktrin orang tua kita, bener nggak? Nah, jadi doktrin yang ada hari ini mungkin nggak diterima orang, tetapi pada waktu dia ditanya oleh orang, nanti pada waktu dia besar, dia nggak tahu jawabannya, dia pakai doktrin kita. Jadi jangan takut, kita sounding aja terus. Orang Nasrani pun bisa azan karena apa? Dia dengar terus azan itu. Ya kan? Kita juga tahu lagu Jingle Bell misalnya ya, Natal, karena itu sounding terus. Jadi kita nggak bisa bilang, maaf, kita harus diam dengan kondisi seperti itu. Saya nggak bilang bahwa agama A satu benar, itu relativitas. Tapi kalau kita bicara masalah apa dalam arti kata dunia sekarang, kejahatan dan kebaikan, ya, kalau kita bahasa superhero ya, kejahatan dan kebenaran itu selalu akan saling shifting, gantian menguasai public sphere, ruang publik. Maka kita jangan kalah. Kita jangan kalah. Kalau ada yasinan kita datang, diundang ya kita datang. Ya, kita berbicara, kita diminta kita berbicara. Jadi anak muda ya jangan takut. Mungkin kita salah awal berbicara diketawain orang ya. Wajar. Nabi Musa pun sampai dikatakan oleh orang nggak bisa berbicara. Ya, nggak bisa berbicara dengan lancar. Itu kekurangan Nabi Musa. Tetapi dia berdoa kepada Allah untuk bisa dilancarkan lidah. Juga kita seperti itu. Modal yakin dulu lah. Modal yakin itulah utama. Nanti baru ditingkatin kemampuan. Gini, kalau memang belum ada yang bertanya, saya ingin bilang diskusi ini saya akan sampaikan nanti ke Pak Bupati terpilih, ya, apa yang akan jadi permasalahan kita anak-anak muda ini. Karena saya sudah sampaikan ini kepada beliau dan beliau sebenarnya secara memang nggak banyak tanggapan beliau, tapi beliau positif ya, mengucapkan titip salam kepada teman-teman yang ada di webinar ini. Mungkin nanti someday kita bisa ketemu kopi darat, ya, dan kita bisa ketemu dengan Bapak Bupati, ya, langsung sebelum ataupun pada waktu nanti sudah resmi kita bisa ketemu dengan beliau. Saya coba untuk cari waktunya, karena beliau sibuk, ya kita tahu beliau sibuk. Kita cari waktu untuk bisa berbicara langsung dengan beliau, menyampaikan keluh kesah anak muda. Ya. Pada dasarnya saya sangat apresiasi event-event seperti ini, webinar-webinar seperti ini. Dan kita juga, walaupun kita beradaptasi dengan normal, kita juga harus bisa melihat realita, tidak hanya dari dunia virtual saja, tapi kita juga harus biasa melihat realita. Walaupun sekarang kita terhambat dengan itu semua, tapi tidak menjadi tidak menjadi hambatan untuk seterusnya. Ke depan anak-anak muda saya harapkan ya yang masuk di sini pasti organisatoris, nggak mungkin nggak organisatoris. Yang ikut webinar ini nggak mungkin nggak organisatoris, pasti dia organisatoris. Maka cobalah teman-teman dengan organisasi yang ada mewarnai Oku Timur, walaupun fisik tidak ada, ide-ide gagasannya selalu ada. Sampaikan itu lewat sosial media, karena sekarang sosial media mempengaruhi cara kita berpikir. Dan saya mempunyai gagasan bahwa anak-anak muda harus masuk ke dalam lingkaran di Oku Timur, harus mempunyai suara yang lebih dekat lagi kepada penguasa. Ya, saya besok tulisan saya di berita kita, ya, opini saya akan keluar tentang Sweet 17, ya, Oku Timur. Mungkin sederhana, tetapi itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman bisa nanti membacanya kalau berkenan. Nah, kita harus mempunyai suara yang lebih nyaring lagi, anak muda. Jangan hanya berbicara hal-hal yang remeh-temeh, cinta dan lain sebagainya, tapi kita mulai berbicara masalah hal yang lebih besar lagi, ya. Karena cinta itu pasti kita punya, tetapi idealisme belum tentu kita punya, ya. Karena banyak orang yang sudah menyerah dengan keadaan sebelum merubahnya. Keep, tolong buat acara seperti ini per bulan lah, kita mulai per bulan. Kalau memang nanti bisa undang tokoh-tokoh pemuda inspiratif lagi, yang lebih berkualitas daripada saya, yang punya kualifikasi, mungkin Bang Rido nanti bisa jadi pembicaranya sebagai mahasiswa, atau Bang Bufo,
Ya, Akib juga bisa. Kita bicara tentang prestasi-prestasi anak muda. Jadi kita nggak bicara anak muda dari sisi negatifnya saja. Jadi jangan lihat anak muda itu sumber kesalahan, tapi kita harus melihat anak muda itu adalah sumber kebanggaan. Sumber kebanggaan Indonesia. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, Oku Timur nggak bakal berubah. Kalau kita bicara Palembang, kita bicara kota, ini sudah biasa. Ini sudah jadi kultur yang biasa. Tapi kita bicara di Oku Timur, ini mungkin pertama kali diskusi-diskusi seperti ini. Ini harus diinisiasi terus-menerus agar menjadi kebiasaan baru kita. Kalau kita nggak webinar, seperti ada yang kurang. Seperti ada yang kurang. Itu aja mungkin. Kalau memang nggak ada teman-teman yang lagi bertanya. Oke. Mungkin ini Kak, untuk penutup ya di diskusi malam hari ini. Dan insya Allah ya, kegiatan ini akan terus berlangsung dan mohon supportnya kepada seluruh pemuda bahwasanya kita perlu pemikiran-pemikiran karena belum tentu pemikiran kita yang dikatakan benar itu benar dikatakan orang lain. Nah, oleh karena itu kita perlu sinergi kolaborasi antara pemuda, jangan sampai hal-hal pemuda ini terbuang sia-sia gitu kan, karena kita nggak akan kembali ke zaman yang dulu kita kecil, dulu kita remaja, kita dewasa. Namun seperti yang saya baca di dalam siaran pers Badan Pusat Statistik tahun 2017, itu Indonesia akan mengalami bonus demografi antara tahun 2030 dan 2040. Dan pada tahun 2045 adalah pemuda seharusnya memberikan hadiah yang sangat luar biasa yang hari ini kita sebagai generasi Z ya, yang akan berumur 45 tahun ke depan adalah penguasa di baik itu di berbagai sektor yang ada di Oku Timur terutama. Dan untuk mengakhiri ya kegiatan pada malam hari ini, Kak Andre mungkin bisa closing statement untuk pemuda yang ada di Oku Timur, juga yang ada dalam Zoom Minar ini. Dan juga nanti akan disebarkan ya melalui YouTube. Karena saya juga tidak banyak kesibukan kan, pemuda itu banyak kesibukan, mungkin bisa menyimak dari media YouTube yang saat ini berkembang. Silakan Kak Andre. Sebenarnya yang disampaikan oleh Akib tadi datanya bagus ya. Tapi saya ingin bilang bahwa Sumsel itu adalah provinsi pertama di Sumatera yang akan mengalami bonus demografi duluan. Sumsel 2030. Sumsel akan mengalami bonus demografi pertama kali ya, provinsi yang ada di Sumatera. Maka kita harus sudah mempersiapkan itu. Jangan sampai bonus demografi duluan kita tidak bisa memanfaatkan itu. Itu data. Ya. Saya sudah banyak berbicara. Nggak ada yang bisa saya sampaikan banyak, tetapi anak muda harus memelihara optimisme. Ya, optimisme. Kita mungkin kalah pengalaman sama orang, kita kalah kekuasaan sama orang, tetapi kita menang optimisme dan idealisme ya, dari kaum tua ataupun kaum yang sudah berumur. Peliharalah idealisme itu, peliharalah keyakinan itu, peliharalah optimisme itu. Ya, karena optimisme hari ini adalah realita 10 tahun yang akan datang. Kenapa itu tidak bisa menjadi realita? Karena kita menyerah dengan optimisme kita. Ya, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan kepada teman-teman webinar ini. Dan Sweet 17 tahun Oku Timur, semoga di pemimpin yang baru kita ini ya, kita bisa menitipkan harapan, bahkan kita mungkin bisa berkolaborasi lagi dengan aktif ya kepada penguasa kita, karena maaf terlalu kecil Oku Timur untuk kita lakukan perdebatan yang panjang tidak ada habisnya. Kita bukan di Jakarta pusat perdebatan, tapi kita ada di daerah. Kita harus mengambil jalan yang lebih solutif lagi, karena kalau kita terlalu memperbanyak perdebatan yang tidak ada ujungnya, maka Oku Timur ini hanya penuh dengan perdebatan tanpa ada aksi. Cukup Jakarta yang tiap hari berdebat, karena Jakarta harus berdebat.
Karena di Jakarta 34 provinsi, ya, itu kepentingannya beda-beda. Tapi kalau kita kabupatennya, saya pikir satu kecamatan dan kecamatan lain, apalagi basicnya pertanian, itu homogen. Dan kita harus lebih banyak action daripada berdebat yang tidak penting. Ya. Tapi saya tidak bilang untuk anti perdebatan. Berdiskusi harus kita lakukan sebagai kebiasaan kita sebagai anak muda. Ya. Itu saja. Terima kasih. Saya sudah divalidasi dan dianggap untuk sebagai pembicara. Walaupun kapasitas saya tidak punya jabatan yang mentereng ya. Saya hanya pengangguran yang bersertifikat Unsri. Bahasa sederhananya seperti itu. Terima kasih. Baik, itu tadi closing statement dari narasumber ya, sekaligus pembicara kita pada malam hari ini sebagai pengawal dan pembuka dalam kegiatan Gerakan Pemuda Peduli Oku Timur melalui webinar pada malam hari ini. Mungkin itu dulu, karena pada malam hari ini akan menunjukkan pukul 22, hampir pukul 22. Dan untuk seluruh pemirsa dimanapun ya, yang nanti bisa lihat dari YouTube dan yang sekarang dalam media Zoom, terima kasih yang telah sampai akhir menyimak diskusi pada malam hari ini. Karena tentu kita tidak akan bisa berdiri sendiri, tegak sendiri, namun kita butuh kekompakan, sinergi, dan kolaborasi. Mungkin itu saya, M. Akib Alirudin, selaku moderator pada malam hari ini. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata dan kurang mumpuni dalam kegiatan pada malam hari ini. Tapi saya mencoba semaksimal mungkin untuk bertukar pikiran kepada seluruh pemuda yang ada di Oku Timur. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi, Gip? Atau udah di... Kang. Bu Andre. Bu Andre. Ini. Mas Gopo ini sebetulnya bukan domisili Oku Timur ya, tapi saya iri dengan saya iri dengan Mas Gopo ini karena Mas Gopo itu sebetulnya bukan domisili Oku Timur ya, lebih ke udah masuk Lampung, tapi semangat dia untuk membangun Oku Timur dari IMB itu sendiri, bahkan sampai sekarang sama Ruang Peduli Oku Timur, itu membuat saya iri, Bung. Luar biasa Bung Gopo ini. Kang, cuma lah. Ya memang kan, Bu. Sebetulnya pengen tadi ada yang ingin ditanyakan, terkait jawaban dari pertanyaan Bung Gopo tadi, Mas Gopo. Itu ada, kita harus berani masuk untuk ke sistem itu sendiri untuk melakukan perubahan kebijakan, termasuk tadi ada koordinasi terkait pemutusan harga pertanian ataupun perkebunan yang lain. Nah, apakah ketika kita masuk ke sistem itu kita disebut dengan pelaku politik itu yang Bung Ande tadi katakan? Gimana, Bung? Siapa nih aku ya ditanya? Iya. Oh, karena masih stay. Tadi kan lah ditutup. Siap. Intinya ini, kita harus menjadi aktor dalam politik. Saya pikir juga menjadi aktor itu adalah satu hal yang penting. Tinggal kita ini aktor itu sebagai aktor yang independen, secara bukan calon independen ya, tapi aktor independen. Ya, dalam arti kata kita berpikir merdeka, bukan aktor sebagai papit paham papit ya, maksudnya wayang. Kita digerakkan oleh orang kepentingan besar tanpa kita tahu bahwa goal dari sesuatu itu apa, kita hanya bicara masalah kepentingan saja. Nah, inilah yang nanti menjadi tantangan kita. Kita menjadi aktor atau sebagai wayang. Kalau aktor, dia punya skenario, tetapi dia punya improvisasi. Tapi kalau wayang,
ya upaya itu gerakan dia hanya badan, hanya badan saja, dia tidak punya otak, tidak punya pemikiran. Nah, ya. Jadi itulah yang harus kita mulai. Saya pikir ada penentuan petani diajak untuk menentukan harga, tetapi yang jadi masalah adalah suara petani itu tidak terdengar, ditutupi oleh kepentingan pengusaha. Nah, ini panjang kalau kita ingin pengusaha dan ya politisi itu, pembiayaan politik kita ini mahal, dan otomatis harus ada donatur. Saya masuk ke dalam politik dan juga itu banyak kepentingan penguasa dan sebagainya. Mahal itu untuk menyasar ke dalam politik. Jadi kebanyakan aktor-aktor politik itu diatur oleh kepentingan pengusaha. Saya tidak ingin mengatakan sampai kita anti kepada pengusaha. Kalau tidak ada pengusaha kita juga nggak bisa makan. Ekonomi itu digerakkan oleh pengusaha. Tapi bagaimana kita mencapai titik equilibrium, titik keseimbangan. Bagaimana kepentingan pengusaha bisa terlaksana, terkesan idealis. Tapi itulah memang yang harusnya terjadi. Tapi petani ini kan tidak ada backup secara politik. Ya, kalaupun memang ada, ya itu palingan suara yang terdengar itu lewat kelompok penekan, pressure group. Ya, pressure group. Itulah seperti mahasiswa pressure group. Ya, kalau pengusaha itu kelompok kepentingan, ya mereka punya kepentingan dan mereka ya cenderung seringkali ya karena demokrasi itu adalah hasil karya dari kapitalisme. Jadi kalau kita bicara demokrasi berarti di situ ada kapitalisme, tapi kita nggak anti dengan kapital. Tapi kita hanya ingin orang-orang yang di bawah ini merasakan ya yang selayaknya mereka harus rasakan. Mungkin Ridho nanti bisa menyuarakan itu di parlemen atau bisa menjadi bupati ke depan mungkin ya atau PNS lain sebagainya. Yang pastinya kita harus punya cita-cita besar untuk itu. Kalau kita nggak punya cita-cita besar seperti itu, kita akan menua sebelum waktunya. Bahkan saya cerita sedikit, saya masuk ke pertanian sebenarnya berbau politis. Karena saya dulu ingin masuk ke hukum ya, saya ingin jadi sarjana hukum, tapi orang tua tidak meridhoi. Saya ingin disuruh masuk ke kedokteran, saya nggak mau. Jadi saya ambil sesuatu yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Tapi saya ambil menjadi sarjana pertanian itu karena saya tahu basic Oku Timur itu adalah pertanian. Dan pada waktu itu saya SMA pikirannya sudah kalau saya bisa menguasai petani, saya bisa menyampaikan aspirasi petani, saya bisa jadi bupati. Itu pikiran anak SMA pada waktu itu. Jadi sebenarnya pilihan saya sebagai sarjana pertanian adalah pilihan politik. Anak-anak SMA yang ingin berpolitik akhirnya memilihlah itu. Dan ini yang harus kita